Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur alias Hardi dan Pak Mursalin alias Om Lim ya, biasa disapa dengan Om Lim. Baik, permasalahan ijazah palsu ini ternyata memang berujung panjang ya akibatnya dengan dimulainya laporan Jokowi di beberapa bulan lalu dan kemudian berujung ada 8 tersangka dan hingga 13 terlapor ya, menjadi 13 terlapor dan 8 orang tersangka, dan akhirnya keluarlah RJ dan hingga mundurlah beberapa orang yang sudah mendapatkan pengampunan atau restoratif justice. Nah, kali ini yang tersisa adalah yang masih kuat untuk menyuarakan segala hal ini adalah Dr. Tifa dan Roy Suryo. Di samping juga ada Bung Rizal Fadila dan Bung Rustam Effendi dan Bu Kurnia tentunya. Namun kali ini ada misteri ya, dokumen 709 yang merupakan sebenarnya sih ini rahasia, tapi kenapa bisa bocor? Nah, ini kita akan ulik sedikit bersama Pak Mursalin. Nah, Pak Mursalin, ya kemarin sempat ada dua konferensi pers di daerah Tebet, itu di sebuah restoran. Nah, Bung Roy Suryo dan Dr. Tifa ini mengungkapkan hal baru ya, bahwa ada sprindik baru yang di mana ada dokumen 709 yang merupakan ini berupa kejanggalan. 709 kejanggalan 079 ya, kejanggalan berarti ya, kejanggalan dalam pemeriksaan ini. Nah, gimana Om Lem menyikapinya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebenarnya saya kepengen menyamakan persepsi ya masyarakat kepada anak bangsa ini. Mengapa ijazah ini kok tidak kunjung selesai? Karena memang ini adalah keberatan dari pihak Jokowi yang kita ketahui adalah boleh dikatakan bapak negara gitu, yang sangat jahat dan hina kalau dikatakan itu, karena tidak ada jahat rasa kesayangan ya, tidak ada rasa kesayangan kepada masyarakat. Padahal dia adalah seorang pemimpin yang diletakkan secara tinggi, tapi kejam dan tidak ada kasih sayang pada masyarakat, ada anak bangsa itu yang menyebabkan bagaimana supaya ijazah itu tidak terbongkar dan dibantu orang-orang yang sudah terlanjur mendapatkan kenikmatan dari kebijakan-kebijakan dan pimpinan dia. Betul. Maka tentu katakanlah uang atau berbentuk dalam hal jasa yang telah diberikan itu, mereka bersama-sama untuk mempertahankan itu. Karena kalau ini terbongkar, maka yang akan kena itu bukan Jokowi saja, para gerombolan ini yang pasti akan menjamin. Kan bagaimana luar biasa mau gerombolan itu maksudnya sindikat berarti ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, yang jelas kalau katakanlah misalnya para termul ini kan luar biasa, dengan gagah berani mengatakan bahwa itu asli, tapi tidak pernah melihat fisik ijazah itu. Terakhir Bung Rasman itu tidak pernah melihat bagaimana. Bisa melihat bagaimana. Nah, sedangkan para peneliti ini meyakinkan anak bangsa dan setuju melalui proses saintifik ya, bahwa proses ijazah itu kan panjang. Ada masalah masa belajar, masalah kuliah, masalah SKS, masalah masalah skripsi, masalah KKN dan lain sebagainya. Tidak mungkin akan ada ijazah itu kalau proses-prosesnya seperti ini. Dan bahkan lihat fisik langsung, jawabannya yang mengatakan ini bukan sarjana. Apakah kita pernah melihat ada perkataannya, tuturan yang terstruktur, pikiran-pikiran yang kebijakannya bagus? Ini kecelakaan atau musibah bagi bangsa Indonesia. Maka kalau sampai diterpa para peneliti ini ya, kemudian sekarang hanya tinggal 2, kita wajib untuk menjaga 2 orang ini, ya, Mas Roy Suryo dan Tifa. Coba kalau sampai ini juga ambruk, ya, tewas dengan peneliti yang lain yang sudah mati karena sudah membuat keterangan telah mati gitu ya, yaitu Rismond. Kalau kayak gitu 2 orang ini, Indonesia itu susah dipercaya oleh
orang-orang masyarakat luar negeri bahwa ada kejahatan sebesar Jokowi ini tidak bisa terungkap, membuat ijazah palsu dan bahkan tidak bisa terungkap. Ini berbahaya sekali. Ya. Maka itu kita semua harus berkewajiban kalau untuk mempertahankan Indonesia supaya orang-orang Indonesia tidak dicibir di luar negeri ini ya. Orang Indonesia kalau urusan akademik sudah nggak dipercaya, mau menerima orang Indonesia seperti itu. Ya. Jadi ini merasa sedih nggak presiden kita ini persoalan besar itu. Kalau Pak Presiden tidak pernah mau menegakkan ini, padahal dia bisa untuk menegakkan, tinggal sedikit lagi. Pak Prabowo maksudnya. Nah tadi apalagi Mas Adi menyebut ada dokumen baru tentang 079 itu ya. 709 709 dokumen. Saya agak gembira ya. Mengapa? Karena ini kan ada satu kesimpang siuran kemungkinan ya, baik dari kejaksaan ataupun dari kepolisian gitu ya, yang kemudian mereka ingin memperbaiki citranya, sehingga membocorkan ada sprindik itu misalnya, baik yang di jadi mungkin dari pihak internal sendiri untuk membocorkan itu ya? Iya, tapi itu dalam artian kalau menurut saya positif. Orang yang positif dia berada di satu tempat yang dia tidak berbicara, kan kalau ada orang menyebutkan jangan kita menjadi setan akhros, setan yang bisu ya. Setan itu jahat ya. Ya. Setan kalau manusia itu ada sesuatu kemudian dia bisu tidak bicarakan, dia seperti setan. Maka dia tidak mau seperti itu, maka dia mungkin membocorkan untuk itu. Nah, sehingga ada timbul semangat ya bahwa untuk kriminalisasi terhadap tersangka-tersangka ini mereka berkeberatan juga. Maka itu kita mau dihapuskan itu, tetapi tentu tidak dengan serta-merta ijazah. Dua hal yang berbeda antara menghukum dengan kemudian antara mau ijazah dinyatakan asli atau palsu. Ya. Kalau masalah Rismon ini masalah yang sangat lucu. Dia dulu sudah mengatakan 11.000 triliun palsu. Sekarang mengatakan 100%. Oh, cuma 100% yang dia palsu, sekarang dinyatakan asli 100%. Dulu 1.000, berarti kan masih yang palsu masih 1.000 triliun kurang, dengan kata seorang siapa yang mana. Saya setuju itu. Ini karena mau ditutup-tutupi kayak apa, ini nanti akan mendapatkan satu kelucuan dan pasti akan berakhir Pak Jokowi ini tidak ada orang yang hebat nanti ditermul, semua akan rontok semua ya. Kecuali dia sudah mau berjibaku, mau menjadi daihatnya karena sudah mendapat uang, ya. Tetapi rakyat semakin jelas ya. Orang luar negeri, saya ulangi lagi, itu bukan dengan sembarangan mengatakan bahwa Jokowi itu adalah nomor 2 dunia itu tentang OCRP itu ya. Iya. Itu kan ada organized crime. Iya, betul. Ini kejahatan yang luar biasa dan corruption. Maka kejahatan pemalsuan ini nanti akan terbongkar semua kejahatan korupsi ya. Nanti kalau belum nanti ini yang baru bicara ini baru si Nadiem ya, kesian ini. Menteri-menteri yang lain sudah mengatakan saya tidak terima uang. Kalau sekarang dikatakan dia dihukum 18 tahun, apa salah saya? Karena berapa 5 atau 6 triliun itu yang luar biasa, ini kejahatannya. Jadi kalau kita masyarakat bangsa Indonesia dan Pak Prabowo diam, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan punishment terhadap ini, bahaya sekali untuk Indonesia. Ke depan orang akan enteng saja melakukan satu kejahatan, gampang itu nanti kayak Jokowi saja gitu. Maka tidak salah kalau semua rakyat mengatakan tangkap dan adili Jokowi. Ini bermula pintu masuknya ada dari ijazah, yang ada yang mengupayakan ya, mengorganize, kemudian mendapatkan orangnya ya, kemudian untuk merampok Indonesia. Kita ini dalam ijazah ya, tentu bukan Belanda ya. Bisa jadi ini semua adalah kaki tangan dari oligarki, dan banyak pejabat-pejabat yang takut sama oligarki. Nah, inilah puncak kemenangan bangsa Indonesia. Kita harus jaga ini, Mas Roy, untuk tetap ya, jangan sampai ada RJ itu ya. Ini kan kecelakaan saja, kita kemasukan
apa itu manusia antah berantah Richmond ini ya. Kita semua kan sudah sering gampang mengenal, tapi tahu-tahu masukkan orang ini siapa nih yang bisa memasukkan si Richmond ini, atau dia tidak teruji ya. Jadi gitu. Dan apa namanya, karena polemik ijazah ini kan seringkali ditawarkan restoratif justice. Rakyat itu juga yang cerdas tentunya ya, menduga, loh ini ngapain kalau memang restoratif justice, ya ngapain mau ngotot-ngotot ke pengadilan gitu loh. Sedangkan kalau restoratif justice berartinya dia ngajak damai untuk menutupi kasus ini gitu. Nah di sisi lain rakyat juga simpel sih sebenarnya, banyak politisi segala macam, tinggal tunjukkan aja apa sama terakhir Pak Yusuf Kalla ya, yang berujung penistaan agama dari Ade Armando gitu. Nah, Pak Mursalin, ya dari beberapa berbagai polemik itu ya, termasuk apa namanya, adanya dokumen 709 ini yang bocor ini, adakah kemungkinan ini kasus dihentikan, atau kenapa sih sampai sekarang masih tetap berlanjut gitu? Ya, jadi tadi pertama masalah indikasinya apa nih kira-kira? Apakah memang mereka akan tetap dipenjarakan dengan pasal-pasal yang tidak menyangkut kasus itu, atau ya mungkin targetnya seperti Bambang Tri dan Gus Dur mungkin? Ya, sebelum ke sana, masalah restoratif justice tadi, saya kira ini orang-orang yang kepanasan ya, kayak cacing kepanasan. Iya. Dia dulu seperti kayak ingin pahlawan, tetapi ternyata berat. Ya. Yang masih agak, maaf nih, kalau ada yang marah ya, yang masih agak logis ya, kalau itu diulang-ulangin lagi nanti, yaitu tentang Egy Sujana. Ya. Kan dia pokoknya mengatakan, saya cuma tidak tetap mengakui itu adalah palsu. Tapi dia mungkin berat sama keluarganya, ini kepengen minta maaf, dibebaskan supaya tidak dikriminalisasi tadi itu. Nah, tetapi yang aneh ini kan Richmond ini. Richmond 11.000 triliun tadi. Itu tahu-tahu kemudian dia minta maaf, dan nah lucunya lagi, dia ini kan mau dimanfaatkan ini sama pihak sana untuk menarik dan supaya menjerat dari yang orang-orang yang di Mas Ardi sampaikan tadi. Tetapi ternyata kan temuan-temuan baru yang tadi termasuk di 079 itu kan mengharuskan mereka itu harus dilepas, karena mereka dikriminalisasikan soal kan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, tetapi namanya orang memahami, dia dituduh mencemarkan nama baik Jokowi kalau ternyata ijazahnya asli. Kan ijazah belum selesai, belum kelar. Ini tidak bisa, dan secara hukum prosesnya sudah terlambat, sudah kadaluarsa juga ya, udah daluarsa gitu ya. Nah, jadi memang tidak mungkin kalau sampai ini saya kalau sampai masuk bersaksi ya, kalau orang dalam keadaan kayak ini mereka ditangkap, akan bangkit semua itu rakyat Indonesia. Berani nggak Pak Prabowo seperti itu? Ya, kan. Sampai orang itu cuma ngomong sampai tersenyum aja lah. Kalau bahasa Jawa, becik ke titik Allah ketoro. Ya, kalau orang kebenaran itu udah tahu lah, orang udah tahu ini palsu. Iya. Bahkan ada orang pramuka dan sebagainya. Artinya apa? Fisik ijazah yang didaftarkan ke KPUD dulu itu yang memang palsu. Dan ada kesaksiannya. Dan kayaknya katanya Mas Rostam itu udah yakin sekali tahu orang-orangnya, prosesnya dan sebagainya. Yang kayak gitu masa kita tidak, alurnya sudah ketahuan ya. Alur pembuatannya di Pasar Pramuka. Ya. Saya sendiri juga akan tidak diam ya. Kita harus bangkit kalau sampai saudara kita ini akan ditangkap. Padahal ini adalah orang yang pejuang dan sangat patriotis lah. Ya inilah ya mengapa kita dulu bisa merdeka, karena ada tokoh-tokoh yang sekarang ini kalau proses modern ini orang-orang ini peneliti kayak restoratif ini ya, seorang ibu-ibu loh kalau digerta dia jelas mau masuk penjara, sampai dia nggak pedulian itu, dia tahu harga sebuah kemuliaan, jadi gitu. Perlawanan itu terus akan menyala dan bangkit karena ada orang-orang istiqomah di dalamnya gitu ya. Iya, nah, Om Lim, kalau ijazah ini terungkap, berarti kan banyak lembaga-lembaga yang mungkin nanti
bisa dituntut terus menerus ya, apakah itu lembaga hukum, apakah KPU, apakah ini banyak juga yang karena bisa meloloskan ini presiden gitu. Nah artinya kan bahkan akan banyak orang ya sebelumnya juga gara-gara ijazah palsu ini banyak juga netizen bilang, untuk apa saya sekolah tinggi-tinggi ya, atau ujung-ujungnya bisa yang palsu bisa jadi presiden gitu. Nah berarti kan rusak ini ya lembaga atau pendidikan ini selama 10 tahun menjabat si Jokowi ini hingga anaknya pun naik jadi wapres. Nah Om Lim, bagaimana sih sarannya untuk memperbaikinya? Proses menyelamatkan dan memperbaiki Indonesia ini salah satunya proses di dalam ijazah palsu ini, membersihkan lembaga-lembaga kayak KIP lah, masalah KPUD ataupun lembaga-lembaga pemilu ini nanti akan terbaiknya semua supaya tidak ada kebohongan seperti ini. Kalau bohong-bohong ini untuk apa sih pakai pemilu? Udah aja tunjukkan aja siapa presiden, habis biaya banyak, kita menjadi perang antara ribut terbelah. Jangankan itu di dalam keluarga saja, kalau pilihannya berbeda, kita menjadi musuhan di dalam keluarga. Untuk apa sih gitu? Maka menunjukkan kebobrokan tentang proses-proses ini akan betul-betul akan memperbaiki nuansa kekeluargaan sosial ini akan menjadi bagus lagi. Nah, apakah Pak Prabowo mau Indonesia seperti itu? Dia orang yang semangat untuk menegakkan semangat apa itu Indonesia emas dan sebagainya. Ya, emas itu ada prosesnya Pak. Ya, emas itu apakah kita sedang memproses? Misalnya kita tuh mau ke Surabaya, apakah betul-betul kita sedang menuju ke Surabaya? Jangan-jangan menuju ke Sumatera, lalu nggak akan sampai. Maka proses-proses itu adalah proses kejujuran, keadilan, apa itu harus berpihak kepada kebenaran dan sebagainya itu. Itu ada proses-proses yang sekarang ini kan sekarang sudah terbelah kan. Jadi kan lama kelamaan menurut saya nih para termul itu akan malu. Ini secara memang sudah terbuka, betul ya. Coba berani nggak dia sendiri mengatakan, saya mengatakan asli itu, ya. Aswan itu kan berani kan karena ada gerombolannya, ya. Ada di TV kelihatan, itu kan sebenarnya kan sakit itu orang. Oke. Om Lim, ya saran lah untuk netizen juga para pemangku jawaban ya agar ya karena kan banyak juga ya skandal ijazah palsu yang mungkin bisa menduduki jabatan penting di negeri ini, nggak anggota DPR gitu. Ya sarannya buat rakyat ya agar tetap percaya lembaga publik ini agar bisa berjalan lancar, negara ini dipimpin gitu. Nah itu gimana sarannya? Selain pemilu gitu. Iya, memang solusinya selain tanpa pemilu gitu. Ini berat sekali memang ya, karena kerusakan ini sudah dibuat rezim jahat Jokowi ini 10 tahun. Kayak istilah mengakar, meruntuhkan bangunan itu yang dibangun sampai 3, 4, 5, 6 tahun. Meruntuhkan itu cuma sehari saja selesai. Tetapi membangunnya kembali. Nah, kita ingin membangun kembali ini memang harus ada keyakinan dan ada tahu bahwa Allah itu akan menjaga, ya. Jadi supaya kepengen kata orang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negara yang baik yang di bawah pimpinan atau di bawah naungan atau di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya kita menjadi negara yang jelek. Pernah ada yang mengistilahkan menjadi baldatun sayyi'atun, makdumatun mal'unatun, negara yang jelek, yang makdubatun, yaitu dimurka Allah, mal'unatun, dan dilaknat oleh Allah. Kita tidak mau menjadi negara yang dilaknat oleh Allah. Kita harus caranya ya tadi menegakkan kejujuran, kebenaran. Nah ini kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak punya kemampuan, orang yang berakhlak jelek dijadikan presiden dan dia ini yang menjaga terus gerombolan ini. Kemarin sudah disebut, sudah berani mulai menyentuh ya, Mas Rustam itu. Yang harus diperiksa salah satunya adalah Pratikno, ya, mantan rektor dan kemudian bisa pindah menjadi di istana menteri. Ini kan jelas kejahatan yang cetawelo gitu ya, yang jelas cetawelo. Kalau kita kepengen santai, ya sudah nggak usah meraih kemuliaan. Tapi kalau kita
terus, insya Allah kejahatan itu akan dihilangkan, karena di dalam Islam itu ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Kalau kebenaran itu datang, maka yang kejahatan ini akan menyusup. Tapi kalau kita tidak menjaga kebenaran ini, maka ini akan muncul. Coba orang-orang baik itu tidak nongol. Nanti yang nongol itu adalah para perusuh, para itikat. Coba orang-orang yang, maaf nih, para remaja nih, orang-orang yang pacaran-pacarannya itu jalan dulu, berani rangkulan, ciuman itu. Kalau kemudian timbul orang-orang baik, kan malu dia. Sekarang nggak nongol kan. Artinya zaman ini kan menjadi baik. Maka kebaikan-kebaikan itu, kebiasaan mencuri, kebiasaan berbohong, kebiasaan itu jadikanlah sebuah yang malu, hal malu. Insya Allah ini lama, ya, lama sekali. Maka itu membangun sebuah peradaban itu tidak gampang. Harus ada keinginan dulu dari presiden, karena dia mempunyai hak yang luar biasa untuk membenarkan apapun. Tapi kalau presidennya masih begitu, sudahlah, hentikanlah, jangan teriak-teriak dengan bangga hidup Jokowi itu, masya Allah. Ya, gimana harga diri? Ya, tapi terakhir juga memang presiden ini seolah ya sulit untuk dibilang pro rakyat ya, karena terakhir juga lagi viral ini polemiknya dia asal ucap atau entah dia berdasarkan naskah atau asal ucap gitu ya. Orang di desa nggak pakai dolar ya. Memang orang desa nggak pakai dolar gitu. Cuma bahan bakunya gimana gitu. Kok rakyat itu, saya baca lihat itu YouTube gitu ya. Orang-orang desa nggak pengaruh ini, nggak pakai dolar. Pengusaha-pengusaha ini yang impor ini menaikkan harga gara-gara dolarnya sudah berubah. Ini kan konyol ya. Berat. Tapi insya Allah ya, pada dasarnya, secara dasar ya, saya nggak tahu dasarnya Pak Jokowi, tapi secara dasar sama Pak Prabowo, saya sebenarnya pernah kenal gitu ya. Karena saya dulu pernah ditunjuk menjadi Wadanjen Kopasandi, dan Pak Prabowo yang tahu itu. Dulu kita namanya Kopasanda, Anda ente Kopasandi, Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo dan Sandi waktu itu ya. Dia baik, dan para ulama menyetujui dia dulu akrab dengan ulama-ulama gitu ya, mengundang ulama ke Hambalang. Saya pernah datang ke situ, bagaimana kita duduk, dikasih buku dan sebagainya, itu luar biasa. Maka dibuatkanlah fakta integritas untuk perjanjian ini, kamu gini nih, dan itu dia tantangan. Ini artinya Pak Prabowo bisa dipengaruhi dengan baik. Oleh karenanya Pak Prabowo, saya mengulang lagi, kemarin saya pernah mengatakan di podcast, itu orang-orang pengkritik ya. Para orang-orang baik, para jenderal, purnawirawan, guru besar dan undang Pak. Diajak, didengarkan apa maunya. Mereka itu orang nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi kalau yang mendekati adalah orang-orang yang punya kepentingan, hanya ingin pengen jadi komisaris, jadi ini. Hati-hati, ya, mereka tidak mempunyai rasa terhadap rakyat ini yang sangat sedang prihatin gitu. Saya kira itu saran saya sesama anak bangsa kita, marilah negeri kita ini negeri yang Allah telah memberikan ya, dan Allah mengatakan kalau penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, maka akan kuberikan keberkahan dunia dari langit ataupun dari bumi. Tapi karena kita ini memang tidak beriman, tidak mau ada rasa baik, tidak ada mau rasa kasih sayang, ya sudah, kita artinya mengendaki kehancuran negeri ini. Sayang, negeri kita ini tidak dimiliki oleh negeri mana-mana ya, yang hanya katakanlah negeri-negeri Timur Tengah itu jaya, ada punya minyak. Kita jangankan minyak, uranium, timah, emas, perak, jumlah alam, jumlah manusia, punya uang, mudah sekali dipilih untuk seperti itu ya. Tinggal kita berharap semoga Pak Prabowo, pupung rakyat ini masih percaya, tidak mengungkit-ungkit lagi tentang proses pemilu ya. Ya. Dulu Pak Prabowo itu ya, rakyat meyakini sudah menang sejak dulu waktu melawan Jokowi ya. Ya sampai kita kan turut berdarah-darah di MK itu ya, untuk menangani tahu kok kalah, konon ada, kita nggak ingin mengetahui itulah.
Yang penting sekarang Pak Prabowo diberi kesempatan oleh masyarakat untuk memulai negeri ini, ya, nggak usah takut. Ya. Walaupun ditanamkan menteri-menteri dari Jokowi yang mungkin semua rakyat mengatakan, mengapa sih Pak Presiden dari Presiden mau ditanamkan menteri yang banyak-banyak itu oleh pilihan orang lain? Apakah karena jangan-jangan soal pengakuan dia yang berjasa menjadikan dia presiden? Udahlah, itu yang sudah. Jadi gitulah PR bagi kita. Iya, karena menurut statementnya Rocky Gerung ya, Pak Prabowo ini menggendong keranjang sampah. Ya, keranjang sampah itu yang menjadi beban. Buanglah pada tempatnya. Ya, tentunya proses pemakzulan itu ya entah bisa sepaket atau memang bisa ya sang wapres itu sendiri ya. Karena itu jangan sampai rakyat mengatakan itu. Memberikan sesuatu aja. Iya. Tetapi ini, kalau khusus untuk Gibran, memang tidak ada maaf bagimu. Iya, anak konstitusi. Bukan karena kebencian, tapi jelas tidak punya ijazah. Iya. Melanggar konstitusi. Hanya pakai suket lah. Ya, itulah yang harus pertama sekali. Itu itu saya nggak kebayang gimana sedihnya anak-anak bangsa yang cerdas mendapatkan seorang wapres yang hanya bermodalkan suket. Mas Ardi pernah mendengar tentang buku Papa itu? Iya, mengerikan itu kalimat-kalimatnya. Pak Prabowo mungkin pura-pura nggak lihat atau nggak dengar. Itu gimana kita memuakkan sekali dan aduh. Pilu kan? Iya. Penghinanya Prabowo tuh nggak tanggung-tanggung gitu ya. Menurut saya dia harus dimasukkan pondok pesantren dulu. Baik. Oke guys, nah memang ya semenjak 10 tahun terakhir ya sudah terbuka lebar mata kepala kita termasuk orang-orang yang cerdas ya. Ya kita tidak juga memungkiri bahwasannya memang negeri ini sebagian besar memang diisi oleh orang-orang yang berpendidikan rendah ya. Yang dimana ketika di saat proses 5 tahunan yang disebut pemilu itu jelas sebar bansos atau paket apapun ya yang bisa mungkin adalah amplop serangan fajar segala macam ya itulah yang menimbulkan yang membuat negeri kita semakin terpuruk dan semakin sakit gitu dan itu juga ketika itu juga sistem itu yang mengikat yang hingga akhirnya rakyat mau nggak mau mengambil jalan pilihan entahlah itu menerima bansos atau mengambil amplop karena memang sistem itu begitulah mengunci masyarakat untuk tetap pragmatis ya. Nah, semoga saran-saran dari Pak Mursalin, dari berbagai Pak Purnawirawan dan berbagai aktivis yang sudah banyak menyarankan bagaimana memperbaiki negeri ini ya, semoga bisa diterima dari akal publik dan bisa menyebar luas ya. Tentunya mohonlah saya juga menyarankan kepada pemangku jabatan coba mohonlah berhenti untuk memberikan bansos kepada masyarakat ya. Berikanlah mereka harga-harga yang murah, pangan yang murah dan kerjaan yang layak ya. Semoga bisa didengar. Sekian dari kami berdua dari Ujung Negeri Antar bersama saya Orang Lembur dan Pak Mursalin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.